Pada kesempatan kali ini, kita akan coba jelaskan tentang dua huruf yang huruf-hurufnya sama. Dan dari segi nama juga ada kesamaan. Namun keduanya memiliki perbedaan fungsi, yakni anna dan an. Anna huruf-hurufnya adalah hamzah dan nun. Sedangkan an huruf-hurufnya juga sama, hamzah dan nun. Perbedaannya, kalau yang atas nunnya bertasydid dan berharokat fathah, anna. Sedangkan an huruf nunnya sukun, anna dan an. Nah, apa perbedaan sekaligus kesamaan dari kedua huruf ini? Baik, kita akan coba jelaskan persamaan dan sekaligus perbedaan antara anna dan an. Kita bahas persamaan-persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama, persamaan antara anna dan an. Kedua-duanya masuk dalam jenis huruf. Baik anna maupun an, kedua-duanya masuk dalam klasifikasi jenis huruf. Itu yang pertama. Jadi anna dan anna bukan isim, bukan fi'il, melainkan huruf. Seperti yang kita sama-sama ketahui, kata dalam bahasa Arab dibagi 3 jenis, yakni isim, fi'il, dan huruf. Nah, anna dan an dua-duanya masuk dalam klasifikasi jenis huruf, bukan isim, bukan fi'il. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, baik anna maupun an, kedua-duanya dalam ilmu nahwu disebut sebagai harfun nasbi, huruf nasab, huruf yang menasobkan kata sesudahnya. Anna menasobkan kata sesudahnya, an juga menasobkan kata sesudahnya. Itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, dalam ilmu nahwu baik anna maupun an disebut dengan masdariyah. Anna masdariyah, an juga masdariyah. Maksudnya, baik anna maupun an, ketika keduanya berada dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab, baik anna maupun an, dua-duanya disebut dengan masdariyah. Anna masdariyah, an masdariyah. Maksudnya, baik anna maupun an, kedua-duanya sama-sama berfungsi sebagai masdar. Ketika kedua huruf ini berada dalam sebuah kalimat, maka anna dan an berfungsi sebagai masdar. Maksudnya menempatkan posisi kata sesudahnya atau kalimat sesudahnya menjadi berfungsi sebagai masdar. Itulah sebabnya maka anna dan an juga disebut sebagai masdariyah. Anna masdariyah, an masdariyah. Saya ulangi, persamaan antara anna dan an. Yang pertama, baik anna maupun an, dua-duanya sama-sama jenis huruf. Yang pertama. Yang kedua, baik anna maupun an, kedua-duanya merupakan harfun nasbi. Dan persamaan yang ketiga, baik anna maupun an, dua-duanya merupakan masdariyah, yakni berfungsi sebagai masdar. Itu 3 persamaan antara anna dan an. Lalu apa perbedaan antara anna dan an? Baik, tadi kita sudah sampaikan bahwa anna dan an dua-duanya adalah harfun nasbi, huruf nasab, yakni 2 huruf yang menasobkan kata sesudahnya.
sama-sama menasobkan kata sesudahnya. Nah, akan tetapi sekalipun anna dan an dua-duanya sama-sama huruf nasab, namun kata sesudahnya yang dinasobkan baik oleh anna maupun an ada perbedaan. Kalau anna ini adalah huruf nasab yang menasobkan isim sesudahnya. Artinya kata sesudah anna itu yang menjadi mansub oleh anna adalah berupa isim. Sedangkan an adalah huruf nasab, namun kata sesudahnya yang dinasobkan oleh an adalah fi'il, tepatnya fi'il mudhari'. Jadi sekalipun anna dan an sama-sama merupakan huruf nasab, namun kata sesudah keduanya, kata yang dinasobkan baik setelah anna maupun an ada perbedaan. Kalau anna, kata sesudahnya adalah isim, sedangkan an, kata sesudahnya adalah fi'il, tepatnya fi'il mudhari'. Misalnya sebagai berikut. Baik, ini ada dua contoh kalimat yang diawali oleh anna dan an. Anna, lihat contohnya adalah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ada huruf anna. Perhatikan kata setelah anna adalah Muhammadan. Muhammadan itu nama orang, dan nama orang dalam bahasa Arab dimasukkan dalam kategori isim, jenis isim. Nah, washhadu anna, ashhadu anna Muhammadan. Ini Muhammadan adalah isim yang mansub alias dinasobkan oleh anna. Dan setiap isim yang diawali oleh anna, maka namanya dhamir munahwu disebut dengan isim anna. Dan isim anna selalu mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Karena Muhammadan berasal dari Muhammadun, ujungnya bertanwin, maka ketika mansubnya juga menggunakan tanwin. Muhammadun menjadi Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna adalah harfun nasbi yang sibul isma, yang menasabkan isim sesudahnya. Ini contoh untuk anna. Jadi setelah anna, maka kata sesudahnya itu harus isim. Dan isim setelah anna kedudukannya dalam i'rab adalah mansubun. Ini kalimat yang terdapat dalam syahadat Rasul dan kita sudah sama hafal dan sudah sama-sama mengerti artinya. Anna diterjemahkan sebagai bahwasanya atau bahwa atau sesungguhnya. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, atau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, atau aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menerjemahkan anna bisa dengan bahwasanya, bisa dengan bahwa, atau bisa juga dengan sesungguhnya. Itu yang pertama, anna. Yang kedua, contoh untuk an. Silakan lihat. Aroda Muhammadun an, huruf nasab. An yubashshiro an-nasa. Aroda fi'il madhi.
Muhammadun fa'ilnya. Nah, terus ada an. Nah, ini an ini adalah huruf nasab. An. Terus perhatikan kata setelah an. Basyara yubasyiru. Yubasyiru ini asalnya adalah dari kata basyara yubasyiru. Fi'il madinya basyara, mudhari'nya yubasyiru. Nah, karena yubasyiru diawali oleh an yang merupakan huruf nasab yang masuk ke fi'il mudhari', maka yubasyiru berubah harokat akhirnya. Yubasyiru menjadi an yubasyiru. Kenapa yubasyiru menjadi yubasyiru? Karena yubasyiru ini diawali oleh an. Dan an adalah harfun nasbi yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Itulah sebabnya asalnya yubasyiru menjadi an yubasyiru, karena yubasyiru ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' yang mansub oleh an. Sedangkan an-nasa adalah maf'ulun bihi. Gitu ya. Nah, jadi an adalah huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari', sedangkan anna adalah huruf nasab yang menasabkan isim sesudahnya. Ya, baik. Tadi juga saya sampaikan bahwa baik anna maupun an kedua-duanya sama-sama merupakan masdariyah. Anna masdariyah, an juga masdariyah. Maksudnya bahwa anna dan an itu dua-duanya berfungsi sebagai masdar. Kenapa disebut demikian? Mari kita lihat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau kita bahas kata per kata dari segi kedudukannya dalam kalimat, asyhadu ini kan fi'il mudhari' yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah asyhadu, fi'il mudhari', fa'ilnya adalah dhamir ana yang terkandung dalam kata asyhadu. Ini asalnya adalah asyhadu ana, aku bersaksi. Ana adalah saya. Ana asyhadu, asyhadu ana, aku bersaksi. Asyhadu ada fi'il, ada fa'il dalam kata tersebut. Nah, terus anna Muhammadan, di satu sisi anna ini adalah huruf nasab dan Muhammadan adalah isim anna. Sedangkan Rasulullah adalah khobar anna. Rasulu kenapa domah? Karena merupakan khobar dari anna. Nah, tetapi kalimat anna Muhammadan Rasulullah ini fi mahalli nasbin, dalam posisi nasab kedudukannya adalah maf'ul bih dari asyhadu. Asyhadu adalah fi'il plus fa'il. Asyhadu aku bersaksi. Dan bersaksi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Asyhadu adalah fi'lun muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Karena asyhadu sudah ada fi'il dan fa'ilnya, lalu mana maf'ul bihinya? Nah, ketahuilah maf'ul bihinya adalah anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat anna Muhammadan Rasulullah ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dan anna ini menempatkan posisi kalimat sesudahnya sebagai maf'ul bih dari asyhadu. Itulah sebabnya maka anna ini berfungsi sebagai masdariyah, yakni yang disebut dengan anna masdariyah. Inilah yang dalam bahasa Arab disebut dengan masdar muawwal. Anna itu merupakan masdar muawwal karena kalimat sesudahnya menempati posisi sesuai dengan i'rab dalam kalimat. Karena kalimat anna Muhammadan Rasulullah ini dalam kalimat sempurna yang diawali oleh asyhadu posisinya sebagai maf'ul bihi, maka anna Muhammadan Rasulullah ini anna merupakan anna masdariyah yang menempatkan kalimat sesudahnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, yang menempatkan kalimat sesudahnya fi mahalli nasbin dalam posisi nasab sebagai maf'ul bihi dari asyhadu. Begitupun an, tadi saya sampaikan bahwa an ini adalah juga merupakan an masdariyah, an yang berfungsi sebagai masdar. Kenapa? Coba lihat. Aroda Muhammadun. Aroda ini fi'il madhi. Tepatnya fi'il madhi mazid.
dari roda ditambah a, aroda. Mudhari'nya adalah yuridu. Aroda yuridu. Aroda fi'il madhi, dhamirnya huwa. Lalu Muhammadun kedudukannya adalah fa'il. Fa'il dari aroda. Nah, aroda itu artinya menghendaki. Dan menghendaki adalah kata kerja transitif, kata kerja yang butuh objek, yang dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il muta'addi. Aroda adalah fi'il muta'addi, fa'ilnya adalah Muhammadun. Lalu mana maf'ul bihnya? Ingat, fi'il muta'addi adalah fi'il yang yahtaju ilal maf'uli bihi. Fi'il yang butuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah kalimat ini, an yubasyira an-nasa. An yubasyira an-nasa, an harf nasab, harfun nasbi. Yubasyira fi'il mudhari' mansubun bi an, wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. An-nasa maf'ul bih dari yubasyira. An-nasa ini fathah. An-nasa, kenapa fathah? Karena an-nasa ini kedudukannya sebagai maf'ul bihi, objek dari yubasyira. Tetapi kalimat an yubasyiron nasa dalam posisinya, dalam kalimat yang sempurna dari aroda Muhammadun ayyubasyiron nasa ini, ayyubasyiron nasa ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalimat an yubasyiron nasa, kalau dilihat dari struktur kalimat secara utuh, dimulai dari aroda sampai an-nasa, an yubasyiron nasa ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. An yubasyiron nasa merupakan maf'ul bihi dari kata aroda, dari fi'il aroda. Aroda fi'il, Muhammadun adalah fa'ilnya, dan an yubasyiron nasa adalah maf'ul bih dari fi'il aroda. Nah, karena an yubasyiron nasa ini adalah berposisi sebagai maf'ul bih dari aroda, maka an ini merupakan an masdariyah, sama dengan anna yang di atas juga anna masdariyah. Yani an yubasyiron nasa ini, an berfungsi sebagai huruf yang membuat kalimat sesudahnya berfungsi sebagai masdar. Nah, kalimat sesudah an ini dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan. Yang ditakwilkan itu artinya yang ditafsirkan, atau yang dalam bahasa saya mudahnya disebut dengan masdar yang diimajinasikan. Begitupun sama, anna Muhammadan Rasulullah juga ini adalah anna merupakan anna masdariyah, dan kalimat sesudahnya merupakan masdar yang muawwal, masdarun muawwal, masdar yang ditakwilkan, masdar yang diimajinasikan. Anna adalah masdariyah, an juga masdariyah. Kalimat sesudah anna dan kalimat sesudah an, dua-duanya merupakan masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan. Karena anna Muhammadan Rasulullah dan an yubasyiron nasa dua-duanya merupakan masdar muawwal, berarti kedua-duanya bisa ditakwil dari masdar shorihnya. Ingat, dalam ilmu nahwu ada dua jenis masdar. Ada masdar shorih, masdar yang tegas, jelas, masdar betulan. Dan ada masdar muawwal, yakni masdar yang ditakwil atau yang diimajinasikan dari masdar shorihnya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kesimpulannya, anna dan an memiliki persamaan. Yang pertama, persamaannya baik anna maupun an merupakan jenis huruf. Yang kedua, baik anna maupun an dua-duanya merupakan harf nasab, huruf nasab. Yang ketiga, baik anna maupun an dua-duanya berfungsi sebagai masdariyah. Anna masdariyah, an juga masdariyah. Maksudnya membuat kalimat sesudahnya sebagai kalimat masdar atau jumlah masdariyah. Dan setiap kalimat yang diawali oleh anna atau an disebut sebagai masdar muawwal, masdar yang ditakwilkan atau masdar yang diimajinasikan. Itu tiga persamaan
antara anna dan an. Adapun perbedaannya anna dan an, anna adalah huruf nasab yang menasobkan kata sesudahnya dan kata sesudahnya adalah isim. Anna adalah huruf nasab yang menasobkan kata sesudahnya isim. Artinya kata sesudah anna ini merupakan isim. Sedangkan an adalah huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari. Artinya kata sesudah an ini adalah fi'il, tepatnya fi'il mudhari. Oleh karena itu maka perbedaan antara anna dan an itu bisa dilihat pada kata sesudahnya. Kalau anna itu menasobkan isim, kalau anna menasobkan fi'il, tepatnya fi'il mudhari. Demikian persamaan dan perbedaan antara anna dan an. Tentu saja tentang anna dan an ini banyak hal yang kita bisa bahas. Untuk sementara itu saja dulu bahasan kita tentang anna dan an. Demikian, semoga bermanfaat.